Hong wilahe ngawit namastu nomo sidem, sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Lan sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 Hong. Kita akan lanjutkan petualangan Mas Cebolang yang tadi akhirnya menginap di Borobudur. Pagi-pagi buta, setelah mereka terbangun, akhirnya Cebolang mengajak para teman-temannya itu, rombongannya itu meninggalkan Candi Mendut. Mereka berjalan menuju ke arah tenggara, menginjak di wilayah pusat kerajaan Jawa, yaitu kerajaan Mataram, Jawa Mataram. Dan pusat kerajaan Mataram saat ini, saat ditulisnya ini, itu ada di Kota Gede, Yogyakarta. Berarti sudah bisa ketebak kan kalau misalnya ibu kotanya pas pindah di Kota Gede itu eranya siapa. Subur makmur dalam naungan gunung laut, wingit teratur dan ramai sentosa. Yang berkuasa menjadi raja saat itu ditulisnya serat ini adalah seorang waliullah yang serba bisa, termasyur hingga ke seluruh dunia. Julukannya adalah Kanjeng Sultan Agung Prabu Nyokro Kusumo, berarti mengarah kepada Sultan Agung. Raja perkasa itu bertahta dengan didampingi orang-orang hebat seperti Patih Adipati Mondoroko yang berperan sebagai patih luar. Ada juga penghulu Amat Kategan, Jaksa Juru Kiting Tumenggung Sujono Puro sebagai pujangga kerajaan, serta Tumenggung Singoranu yang berperan sebagai patih dalam. Dasar seorang santri, Mas Cebolang pastilah tertarik pada kehidupan santri. Demikian pula dalam pergaulannya saat ia melakukan sembahyang berjamaah di Masjid Agung Kerajaan. Tatapannya mengarah pada seorang sosok pemuda alim yang menarik hatinya, karena ceritakan sikap dan pembawaannya ini sangat santun dan sederhana, membawa Cebolang untuk menyapa dan akhirnya berbincang. Nama saya Amat Tengoro. Atas karunia Gusti Akaryo Jagat, saya dipercaya sebagai salah satu mudin di istana. Mudin ini penghulu setingkat desa. Itu jawabannya saat pemuda itu memperkenalkan diri di hadapan Cebolang. Ki Mudin Amat Tengoro ini masih muda, bahkan tampak lebih muda dari Cebolang sendiri. Dia masih jejaka dan tinggal di Pamodinan Kauman bersama ibunya. Sore hari, ketika sedang duduk-duduk di teras rumah yang sederhana, Amat Tengoro dan ibunya dikejutkan oleh kedatangan Cebolang dan 4 santrinya. Mereka memang sempat berkata mau mampir ke rumah, tapi Ki Mudin Tengoro ini tidak menyangka kalau misalnya itu serius, dikira bercanda. Dan dengan penuh kehangatan Mudin Amat Tengoro menyambut Cebolang dan 4 santrinya dan akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Mereka duduk di lantai beralaskan tikar dan Ibu Amat Tengoro ikut duduk untuk menyambut tamunya. Amat Tengoro berkata, "Mas, saya itu tidak menyangka loh kalau kalian ini benar-benar mau singgah ke gubuk kami. Karena saya mengira itu hanya saat jenengan mau ke rumah saya kira itu bohong. Ternyata serius. Ini adalah ibu saya, Kang Mas. Bu, ini
Ini loh ada tamu-tamu yang mulia. Jebolang menjawab. Sekalian akhirnya memperkenalkan diri di hadapan Ibunda Amat Tengoro. Maaf Bu, nama saya Jebolang. Dan ini adalah 4 teman saya. Saluko, Nurwitri, Polokarti, dan Kartipolo. Kami ini dari Cilacap hendak pergi ke Mataram. Baru sekali ini kami kemari, jadi belum memiliki kenalan. Untunglah kami tadi sempat berkenalan sebentar dengan putra ibu yang baik hati ini. Dan kalau berkenan kami mau numpang tidur di sini untuk sementara. Lantaran ya kami sangat ingin melihat keraton, melihat gajah, serta meriam Nyai Setomi yang terkenal itu. Jika sudah kesampaian niat ini, maka kami akan melanjutkan perjalanan. Amat Tengoro menjawab sambil tersenyum lebar, jangan khawatir Kang Mas Jebolang. Jangankan sebentar, sebulan itu loh, dengan senang hati silakan. Kemana saja saya akan siap mengantar kalian, menunjukkan tempat-tempat yang mungkin kalian akan sukai. Jebolang berkata, setengah berbisik kepada Amat Tengoro. Bagaimana dengan ibu? Kemudian Amat Tengoro menoleh kepada ibunya lalu berkata, Ibu, mohon ucapkan selamat datang kepada mereka. Dari tadi ibu diam saja hanya tersenyum. Dari awal hatiku serasa sudah terpaut dengan Kang Mas Jebolang ini. Sudah cocok seperti saudara. Ayo ibu, gak baik rasanya kalau lamis sih lambe amis, gak tulus. Ibu Amat Tengoro akhirnya berkata, kami ucapkan selamat datang nak di gubuk kami ini. Saya sangat senang kalian sudi singgah kemari dalam keadaan selamat. Lalu akhirnya ia beranjak dari duduknya, tapi gak jadi. Tanpa ingin beranjak, ia hanya noleh kanan kiri sedang seperti mencari sesuatu, dan tampak raut ragu di wajahnya. Jebolang paham perempuan itu sebenarnya hendak menjamu, tapi tidak ada sesuatu yang untuk dihidangkan. Pantas saja dari tadi Ibu Amat Tengoro itu diam saja, karena gak enak hati kalau tidak bisa memuliakan tamunya dengan suguhan. Jauh banget. Jebolang segera tanggap. Ia mengeluarkan mangunah, buah kedekatan dirinya dengan Sang Hyang Agung. Dan setelah mengheningkan cipta sejenak, Jebolang berkata kepada 4 santrinya, Kang Saloko, ajak 3 adikmu mengambil oleh-oleh di teras sana. Pada saling pandang. Maksudnya apa ini? Lawong gak bawa apa-apa dari tadi, orang gak apa-apa ngomong oleh-oleh. Lamis juga si Jebolang batinnya. Akhirnya Jebolang menegaskan kembali, loh ayo cepat, diambil oleh-olehnya, dibawa kemari. Akhirnya mereka nggak mau mendebat junjungannya, masih diliputi tanda tangannya, tapi akhirnya menuju teras rumah. Dan mereka kaget. Di sana ternyata sudah ada bermacam makanan matang dan mentah. Ada nasi lemang yang terbungkus pelepah pinang. Ada pepes ikan tombro merah. Ada lemang ikan sidat dan ikan gabus. Dendeng daging rusa, asinan daging kijang dalam klenting, ikan asin gurame, sambal windu, garam halus, jenang dodol, jenang nangka, jenang durian, jenang cubit, selai tepung, selai pisang, jeruk keprok, duku, manggis, kokosan, kepelarum, dan aneka jenis mangga sengir, dodol, dan mangga madu. Tidak sampai di situ,
Juga ada sayuran bawang merah. Ini mari blonjo ning ndi to? Akeh men. Juga ada sayuran bawang merah, bawang putih, gula aren, kopi bubuk, teh Jawa, gula klopo, telur ayam, telur pitik, telur asin, telur pindang, ada belacan merah, acar timun, cabe, bawang putih, beras gogo putih dan merah, periuk nasi, ceret tembaga. Teko Carrefour ya. Ceret tembaga, belanga, entong, irus, ceting, tepungan tembakau, tempat sirih yang terisi penuh, ada tikar mendong yang teranyam halus, tikar batu yang juga halus, mangkok, piring, baki, dan cangkir. Juga sebuah peti kayu tertutup, semua terjajar di atas lantai teras edian. Kira-kira ilmu nih. Coba kita punya mangonah tadi, mangunah. Hilang corona. Oke lanjut. 4 santri tak mau membuang waktu demi sebuah keterkejutan. Mereka angkut barang-barang itu, dibawa masuk satu persatu. Dan setelah semua terkumpul di hadapan Amat Tengoro, Cebolang berkata, "Bu, Dimas, ini ada oleh-oleh sekedarnya dari kami." Amat Tengoro dan ibunya tak kalah heran. Rumah kecil seperti itu jadinya penuh sesak oleh barang-barang bawaan yang tiba-tiba saja ada tanpa diketahui siapa yang antar. Cebolang mengambil peti kayu lalu membuka penutupnya. Dia keluarkan kain lurik serta bahan baju merah, hitam, dan ungu. Dan dia berikan kain itu kepada Amat Tengoro dan ibunya. "Ini hadiah saya untuk Dimas, dan yang ini untuk ibu." Amat Tengoro dan ibunya tak bisa berkata apa-apa. Terharu sekali oleh kebaikan Cebolang yang melanjutkan tuturan. "Dan selama saya dan 4 teman saya ini menumpang di sini, ibu dan Dimas Tengoro tidak usah mengkhawatirkan apa-apa. Tidak usah jamu kami secara berlebihan, seadanya saja. Jangan sampai repot kedatangan kami. Dibuat enak saja. Oleh-oleh ini tuh cuman untuk perantara saja. Ini juga anugerah semua dari Yang Pengasih. Berkat kemuliaan Kanjeng Sinuwun Sultan Agung. Syukur, alhamdulillah, kami tidak bisa membalas kebaikan Kang Mas Cebolang." Hanya itu yang akhirnya diucapkan oleh Ki Amat Tengoro. Mewakili perasaan hatinya yang gembira karena mendapat kunjungan tamu mulia ini. Oleh-oleh yang diberikan oleh Cebolang itu ternyata sangat banyak untuk dinikmati sendiri. Maka sebagian dibagikan kepada tetangga. Ada juga yang diantarkan kepada lurah, kepada kiai penghulu, khotib, dan ulama. Sekalian untuk mengabarkan kepada mereka bahwa rumahnya dipondoi oleh 5 tamu dari Cilacap dalam waktu yang tak tentu. Dan memang Cebolang serta 4 santrinya juga cukup lama memang berada di Mataram, menginap di rumah Mutin Amat Tengoro. Dan setiap kali Amat Tengoro diundang untuk berbagai acara di istana atau diundang orang-orang berpangkat untuk mengadakan tilawah, mulut, serta membaca barzanji, mereka selalu ikut. Jika diundang untuk memainkan rebana, Cebolang dan Nurwitri turut serta menabuhnya. Ya, mereka memang memiliki keahlian memukul rebana semenjak di Sokayasa dulu. Dan dasarnya memang berparas tampan, memiliki keahlian memukul rebana, dan bersuara panjang menarik pendengaran. Dan selama itu pula Mas Cebolang jadi banyak kenalan di sana. Semenjak kedatangan Cebolang di rumahnya, Ki Amat Tengoro ini menjadi semakin dikasihi oleh banyak orang.
Pemberian demi pemberian banyak ia terima dari mereka yang menyukainya. Hidupnya tak lagi kekurangan dan semua itu atas kehendak Hyang Widi juga. Hari Kamis sore, seperti adatnya Amat Tengoro, pergi ke masjid. Begitu mendengar beduk dipukul, Cebolang dan 4 santri ikut ke masjid. Mereka sembahyang di sana bersama para jamaah lain. Usai sembahyang asar, mereka melihat abdi dalam bekel ketip atau juru khutbah berjalan mengenakan samir sambil membawa talam berisi bunga dan ratus haru. Cebolang bertanya kepada Amat Tengoro, "Dimas, bekel ketip yang berpayung itu membawa apa ya? Kok kayaknya ia membawa talam yang ditutup kain putih?" Para ulama juga tampak mengiringi dari belakang. Memangnya mereka mau kemana? "Oh, Kang Mas Cebolang, sudah menjadi adat kebiasaan setiap malam Jumat untuk mengirim bunga kepada Swargi Gusti Panembahan Senopati, kakeknya Kanjeng Sultan Agung yang dimakamkan di belakang masjid ini. Dimas, bolehkah saya ikut nyekar ke makam bersama mereka? Sekalian saya mau memohon berkat syafaat dari penguasa tanah Jawa itu." "Oh, itu lebih baik, Kang Mas." Mereka pun mengikuti iring-iringan peziarah di belakang dan sampai mereka di depan gapura yang berada di sebelah selatan masjid. Diukir dengan bagus, mirip dengan bangunan Majapahit. Kunci pintu dibuka, seraya membaca salawat. Kidung itu mengalun perlahan, sepi senyap nuansanya dan tambah wingit makam keluarga kerajaan itu. Tak ada ucapan selain bacaan salawat yang mengalun bersama embusan angin dingin. Semua sudah masuk dan tiba di sebuah halaman yang rata dan teduh oleh pepohonan nogosari yang berjajar di sebelah barat, dekat dengan gapura kedua. Ada sebuah bangsal kecil yang bagus beratap sirap yang terbuat dari kayu besi. Sang khatib ulama menghadap ke bangsal, menyembah lalu membaca salawat. Dupa asapnya membumbung, akhirnya memenuhi udara dan baunya harum sekali. Gapura telah dibuka, lurah ketip agar berjalan di depan, yang lain mengikuti dari belakang, bergantian masuk. Dan setibanya di dalam gapura, semuanya melakukan lampah duduk. Dan tak lama kemudian, yang paling depan telah berhenti, duduk teratur, lalu menyembah. Dilanjutkan dengan menyuarakan tahlil. Semua pengiring di belakangnya mengikuti. Gema meninggi sampai terdengar di angkasa sana. Setelah itu terlafalkan doa-doa yang diamini oleh pengiring di belakangnya. Dan tak lama kemudian selesai sudah acara doa itu. Di hadapan mereka ada sebuah cungkup besar beratap sirap, bertutup gebyok kayu yang diukir, diberi fondasi batu putih. Lantainya adalah pualam. Pintunya telah dibuka. Semua mendekat dan Mas Cebolang bertanya setengah berbisik, "Makam siapa ini, Di?" Yang berjajar 3 di cungkup itu, pertama adalah Kanjeng Nyai Ageng Ngemis. Beliau itu adalah ibunda Kyai Ageng Mataram, jadi neneknya Kanjeng Senopati. Ki Ageng Mataram sendiri adalah nama dari Ki Ageng Pemanahan, ayahnya Panembahan Senopati.
Satunya lagi adalah makam Kanjeng Gusti Andoyoprono. Kata kakekku itu adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Satunya lagi adalah Kanjeng Kiai Datuk Palembang. Beliau itu tak lain adalah Sultan Pajang yang dulunya dimakamkan di Butuh lalu dipindah ke Mataram sini. Nah, yang kelihatan kaki makamnya itu adalah makam Ki Ageng Mataram. Di sebelah selatan sana itulah makam Suwargi Panembahan Senopati Ngalogo, sang pendiri Mataram. Di bawahnya sedikit itu, yang di sebelah barat sana itu adalah makam Kanjeng Sinuwun Sedo Krapyak. Dan yang sebelah timur sana adalah Ki Jurumartani. Panembahan Sedo yang Krapyak yang meninggal di Krapyak ini kan putranya Panembahan Senopati, dan Ki Jurumartani adalah pamannya Panembahan Senopati. Nah, sampai di situ dulu. Kita sudah jalan-jalan lagi ke makamnya Panembahan Senopati. Lanjut lagi nanti atau besok. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya untuk belajar bersama. Semoga kita semuanya diberi kesehatan untuk bisa terus belajar. Karena bukan untuk pintar, tapi untuk lebih bisa mengerti bahwa kita tidak hidup sendirian, saling butuh, kuat menurut diri, bahagia digital diri. Baik, Bagas Waras